Kalau di sekolahan atau di kampus berbasis pada keragaman. Sementara di sanggar berbasis pada maestro. Jika kita melihat pohon-pohon ini ya, itu kita terpesona dengan batangnya dan juga bentuk-bentuk daun yang rimbun. Tapi sebenarnya kehidupan tidak ada di situ. Kehidupannya itu ada di akar. Denyut nadinya tidak bisa kita rasakan di batang, tetapi di akar. Dan itulah nadi akar. Aplaus untuk teman-teman nadi akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kenapa dengan PKL? Seni lukis memang bukan matematika yang memiliki ukuran-ukuran eksak, ukuran-ukuran pasti. Coba jawab, kapan lukisan itu mesti berhenti? Kapan sebuah lukisan itu mesti dihentikan ketika kita berkarya? Tidak bisa kita menghitungnya secara matematis. Dan itulah perlunya diadakan PKL. Ketika anak-anak siswa atau mahasiswa belum cukup untuk mengukur, jangankan siswa mahasiswa, seniman yang sudah lama lulus, yang sudah profesional juga tidak punya hitungan pasti kapan mengukurnya. Maka ketika siswa-siswa ini belajar kepada seniman profesional yang sudah terbukti, yang sudah memiliki rekam jejak untuk membuat karya-karya yang sudah biasa dipamerkan, sudah biasa dipresentasikan, maka siswa ini memiliki tolok ukur. Oh, berhentinya itu kalau sudah seperti ini loh. Ketika ada siswa belajar di Mas Ugi misalnya, atau di Mas Januri misalnya, atau di Mas Samuel misalnya, atau Mas Sigit misalnya, atau yang lain, atau Mas Fadil Abdi misalnya, maka dia akan tahu, oh ternyata rampungnya itu setelah seperti ini loh. Maka itulah menjadi urgen PKL, praktek kerja lapangan di dalam dunia kesenian dilakukan. Meskipun, nah ini ada satu hal kan di dunia seni itu memang ambiguitasnya tinggi. Ada perbedaan antara pengajaran di kampus atau di sekolahan satu sisi dengan di sanggar atau di tempat ketika dulu disebut dengan nyantrik, seorang cantrik dengan seorang maestro di situ. Kalau di sekolahan atau di kampus itu caranya adalah membuka kemungkinan-kemungkinan yang ada. Oh, dunia seni itu kemungkinannya banyak. Bisa realistik, bisa surrealistik, bisa deformasi macam-macam. Sementara model pengajaran di sanggar itu berbasis pada maestro, berbasis pada seorang empu. Maka mengikutilah cantrik-cantriknya ini, mengikuti cara kerja empu. Berarti dia berbasis pada ketokohan, bukan berbasis pada keragaman. Nah, kalau di sini diteruskan terus-menerus, maka ya akan mandek. Hanya akan menjadi peniru, hanya akan menjadi epigon. Makanya setelah PKL dikembalikan lagi ke sekolah. Dikembalikan lagi ke sekolah, diteruskan ke kampus besok. Sehingga apa? Ini yang akan kita lihat bukanlah jejak akhir. Meskipun teman-teman ini sudah mengakhiri masa PKL, tetapi ini justru jejak awal. Awal untuk menuju kesuksesan. Maka sangat tepat, bukan nadi batang, bukan tampilan batang, tapi nadi akar. Untuk itu kita ucapkan selamat, kita ucapkan sukses untuk teman-teman seniman nadi akar. Aplaus untuk mereka semua. Terima kasih. Dengan ini, dengan bismillahirrahmanirrahim, pameran ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Membayar seserahan karya untuk Bapak dan Sinergi. Oke, terima kasih Pak. Saya buka sekarang? Ya, bukan sekarang. Oke, Pak buka ya. Barangnya. Weh, ini dia. Dengan goresan yang sangat artistik. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Atur nuwun nggih. Nggih saya bawa nggih.
Oke. Silakan. Wow, luar biasa. Wah, keren. Keren. Biasanya saya kalau lihat pameran itu kan kita lihat dulu mana yang paling menarik terus kita dekati. Nah, ini mendekatinya agak susah ini karena banyak yang menarik ya. Ini satu seniman satu atau gimana? Satu orang ngeluarin dua, Pak. Satu orang ngeluarin dua. Ya. Oh, oke. Ini mentoringnya ada Ardijo, Sikidarjo, Nggak. Wah, keren. Ini mumpung ana Mas Ugi. Mas Ugi, mereka bisa seperti ini, itu gimana? Jenengan memberikan satu tema tertentu atau jenengan tentukan objeknya atau gimana, Mas? Enggak. Jadi mereka bikin melukis apa? Heeh. Satu melukis orang, Heeh. satu melukis still life. Heeh. Cuman mereka kan bingung untuk membuat satu konsepnya. Jadi saya arahkan mereka. Oh. Kegelisahanmu itu apa? Tentang apa? Tentang Oke. bagaimana? Oke. Terus temukan simbol-simbolnya. Oke. Misalnya antara ini ya, ini karyanya Bagas sama Ade ini. Ya. Ini bagaimana mereka bisa muncul? Ini kan kalau kita lihat kan pendekatannya kan still life ya. Ya. Jenengan nyediain objek itu atau mereka berbasis foto atau gimana? Mereka sepertinya berbasis foto karena dari rumah mereka sudah membawa. Oh gitu. Ya, karena- Oh ini karya ini dibuat di mana? Ini di rumah karena Di rumah mereka masing-masing yang ini. Oke. Karena waktunya. Oh gitu. Oh ini. Gimana Mas prosesnya Mas Adi? Kalau Pak. bisa muncul seperti ini Mas Adi? Ini dari awal memang saya sudah mengkonsep tentang perjalanan mestinya akan berujung di kematian. Oh gitu. Kamu melukis seperti ini gitu atau gimana? Oh, kalau Pak Ugi memang kan basicnya realis kontemporer. Ya. Nah, gimana pun mengkonsep yang sesuai keresahan hidup, realita hidup dan disatukan dengan benda-benda sekitar gitu, Pak. Oh gitu. Berarti tidak ditentukan. Kamu gambar tengkorak, kamu gambar. Oh, tidak, Enggak itu ya? bebas, Pak. Oh. Mbak Gendis, dari sebelum ke tempatnya art studio ini ya, Sigit Raharjo, karyanya sudah seperti ini belum? Sudah tapi belum maksimal. Oh gitu. Oke, gimana yang sebelum PKL? Pas pra PKL. Ini pra PKL. Oke. Modalnya memang udah banyak ya. Oke. Ini terus setelah PKL itu dapat banyak nggak Mbak? Banyak. Apa itu Mbak misalnya Mbak? Kayak cara mendetailkan lukisan. Oh, dan cara oke. merawat juga itu juga diajarin. Oke, ya. Terasa ya untuk detail-detailnya memang ini lebih kuat ya. Mas Satrio, bagaimana bisa sampai muncul karya ini di tempat PKL, Mas? Ya, pertama ini saya melukis ini temanya penggerak kehidupan ya, Pak. Penggerak Jadi itu tentang keseharian saya melihat orang-orang kecil itu loh. Oh, Ya, sebuah penghormatan agar khususnya anak muda itu lebih menghormati orang tua. Oke. Ya, susahnya mencari nafkah dan mereka hanya bisa merayakan dengan secangkir teh dan air putih dan cukup. Oh, oke. Warnanya luar biasa ya? Warnanya luar biasa kan? Intensitasnya kuat. Ya. Tapi untuk orang kecil kesan pakaian kumuhnya kok belum terasa. Oh, iya. Nah, misalnya gitu. Iya, Pak. Itu tapi ya belum sampai ke Belum situ sampai. ya. Tapi ini keren Mas. Iya, Pak. Untuk Terima kasih. ukuran PKL SMS apalagi udah berani ngasih warna-warna komplementer hijau itu ya itu hebat. Keren. Iya. Temanya terserah Mas Satrio atau ditentukan sama Mas Terserah Budi? saya, Pak. Terserah Iya. Anda ya. Oh, oke. Itu pakai foto juga tapi saya pasang-pasang.
Oh, banyak foto gitu. Ya, terus tak gantiin satu. Oh, enggak motret suasana langsung gitu enggak ya? Tapi ada orangnya kayak motret. Oh gitu. Ketiga orang itu ya. Oke. Mumpung ketemu alumnus SMSR juga, Ya, yang juga alumnus seni lukis ISI Yogyakarta, Bung Surajia. Kita ngobrolin tentang pameran Nadi Akar ini, Bung. ya. Menurutmu, Bi? Saya shock artinya selama ini yang saya lihat ini bagus sekali. Karena aku lihat mentor-mentornya juga luar biasa. Oke. Dan karya-karyanya sangat luar biasa menurut saya. Saya tidak pernah berpikir di angkatan ini bisa mencapai karya seperti itu. Oh, oke. Emangnya pas zamannya Bung Surat sekolah SMSR, Bin, gimana? Ya, standar itu artinya ya, jalan terus saja. Jalan terus. Kalau ini kan kelihatan lebih lompatannya daripada karya-karya yang dulu. Dulu standar artinya hampir semua itu sama-sama. Tapi ini jauh lebih bagus dari yang pernah saya lihat. Oh, okay. Selama saya melihat karya-karya anak SMSR. Kira-kira karena faktor apa? Pertama, saya dengar memang dari guru SMSR bahwa angkatan ini angkatan paling hebat. Angkatan emas. Paling hebat di antara mereka, siap bersaing. Oh gitu. Siap bersaing ketat. Oke. Dan karya-karyanya sangat selektif juga waktu masuk. Oh, oke. Jadi tidak kalau memang dia tidak berbakat terus kemudian hanya sekedar ingin masuk, nggak bisa masuk. Dan yang kedua ini mentornya ini juga keren-keren semua. Keren-keren semua karena yang saya lihat apa yang dicapai dari mentornya itu anak didiknya kena. Jadi dia bisa mengikuti apa yang dia ajarkan. Selama dia praktek kerja lapangan. Karena saya ngikuti perkembangan. Misalnya ada beberapa aku lihat ada lompatan jauh sekali ketika sudah masuk di tempat seniman yang di PKL itu. Oke, Bung Surat, terima kasih banyak dapat wawasan dari Bung Surat selaku alumnus SMSR dan ISI Yogyakarta. Matur nuwun nggih, Bung. Ya, terima kasih. Kesempatan emas bisa ngobrol juga dengan Pak Eko Haryono atau yang lebih terkenal dengan Eko Kota, karena beliau banyak mengeksplorasi lukisan-lukisan kota. Nah, beliau ini sudah puluhan tahun mendampingi siswa SMSR di seni lukis. Jurusan atau apa istilahnya? Ya. Kalau seni lukis itu? Ya, kompetensi keahlian seni lukis. Prodi seni rupa. Prodi seni rupa. Selama berapa tahun di SMSR? Ya, 20 tahun. Nah, pameran ini kan banyak yang mengapresiasi menghasilkan karya-karya istimewa, bahkan dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Apa memang benar kalau dilihat secara perbandingan gitu karya yang sekarang ini lebih istimewa dari sebelumnya? Ya, sebenarnya tiap angkatan itu semuanya memang punya potensi, cuma angkatan ini menurut saya selama 20 tahun saya di SMSR ini termasuk dari kelas 1 atau kelas 10-nya itu memang sudah melihat banyaknya potensi di tiap-tiap kelas, dan dengan intinya betul-betul tingkat minat untuk ke seni lukis ini memang lumayan. Jadi dari kelas 10 itu kesubuhannya sudah tampak, sehingga mungkin hasil PKL ini merupakan salah satu buah dari memang anak-anak ini memang sungguh-sungguh untuk ke arah sana. Kalau misalnya ya kita lihat sebelum PKL dan setelah PKL, itu kira-kira capaiannya itu benar-benar terasa betul signifikan bahwa ini benar-benar melonjak ini setelah PKL itu gimana? Ya, rata-rata memang jelas ada lonjakan, karena memang kenapa kita kirim ke PKL, karena memang seperti Mas Denny katakan tadi, betul-betul bersanding dengan pelukis profesional yang memang seni lukis itu sudah menjadi urat nadi mereka. Bukan cuma ya, ada juga yang tambahan kemaksimalannya juga ada yang maksimal sekali, tapi ada juga yang kemarin ada juga di tempat PKL tertentu ternyata bikin karya di rumah, di sana cuma konsultasi, akhirnya penambahannya juga tidak begitu maksimal. Seperti itu juga anak-anak seumuran itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan, tiba-tiba seperti itu. Terus ada juga tipe anak yang eksplornya pengen yang baru itu sering kadang-kadang tidak terkontrol. Kalau lukisanmu pengen didiskusikan, Painting Explorer kembali punya wadah, yaitu kelas konsultasi seni lukis. Untuk mengikutinya gampang, tinggal klik tombol join atau tombol gabung.